Pemeliharaan rutin server akan dimulai pada hari Kamis tanggal 29 Mei, mulai jam 4 subuh hingga jam 6 pagi. Server tidak akan bisa dibuka selama pemeliharaan berlangsung, ada hadiah 200 buah emas. Ini update kecil ya, paling butuh hanya 200 MB saja. Festival Perahu Naga. Waktu acara, setelah pembaruan pada 29 Mei sampai tanggal 4 Juni. Klik tombol, aktivitas, pada antarmuka utama untuk melihat detail aktivitas dan berpartisipasi dalam aktivitas. Kapten dapat mengendarai perahu naga untuk berpartisipasi dalam perlombaan perahu naga. Dengan menyelesaikan tugas acara, mereka dapat membuka perahu naga baru dan memperoleh alat peraga pendorong. Menggunakan alat peraga atau mengundang kapten lain untuk membantu Anda dapat membantu memajukan perahu naga dengan cepat. Saat Anda mencapai jarak tempuh rute yang sesuai, Anda dapat menerima hadiah perahu naga yang sesuai. Anda juga bisa mendapatkan hadiah tambahan lainnya dengan memasuki peringkat jarak tempuh perahu naga. Hadiah liburan Hari Anak. Waktu acara, mulai tanggal 31 Mei hingga tanggal 2 Juni. Permainan akan ditingkatkan, tetapi kepolosan kekanak-kanakan tidak akan pernah terhapus. Masuk pada Hari Anak untuk menerima gambar laut. Klik tombol, aktivitas, pada antarmuka utama untuk melihat detail aktivitas dan berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Selama acara berlangsung, kapten dapat masuk untuk menerima hadiah Hari Anak secara langsung. Kapten dapat memilih salah satu gambar laut, ninjin, tamanegi, piman atau buah emas 100. Depot perlengkapan liburan. Waktu acara, mulai 31 Mei hingga 2 Juni. Konten kegiatan. Liburan tiba lagi. Untuk memberi penghargaan kepada para kapten atas kerja kerasnya, aktivitas perlengkapan liburan telah dimulai. Klik tombol, aktivitas, pada antarmuka utama untuk melihat detail aktivitas dan berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Selama acara berlangsung, Anda akan dapat memenangkan permainan 2 kali lebih banyak di Hot Arena, dan mendapatkan sumber daya tambahan dalam petualangan tanpa akhir dan perburuan harta karun. Jika Anda berpartisipasi dalam permainan terkait sejumlah kali tertentu, Anda juga bisa memperoleh hadiah besar seperti buah emas dan kartu perlindungan peringkat. Pertarungan berdarah panas. Waktu acara, 29 Mei hingga 8 Juni. Konten aktivitas. Selama aktivitas, klik tombol, aktivitas, pada antarmuka utama untuk melihat detail aktivitas dan berpartisipasi dalam aktivitas. Kapten dapat melakukan tugas yang diperlukan selama acara dan menerima hadiah besar setelah menyelesaikannya. Partisipasi dalam permainan apapun di arena akan dihitung terhadap jumlah tugas permainan arena. Duel berdarah panas, event 1 lawan 1 dengan PvP mode baru. Waktu acara, 29 Mei hingga 11 Juni. Konten aktivitas. Selama aktivitas, kapten perlu mengatur wilayahnya sendiri dan memilih partner tempur serta partner asisten sebelum matching. Berdasarkan poin rekan tempurnya, ia akan bertanding dengan lawan yang sejenis untuk menjalankan tantangan tunggal 3 permainan dengan 2 kemenangan. Berpartisipasi dalam permainan mencocokkan dapat menyelesaikan tugas terkait aktivitas dan memperoleh hadiah tugas yang sesuai. Selama acara berlangsung, pencocokan hanya tersedia selama periode pencocokan, dimulai di jam 11 siang hingga jam 12 malam setiap hari. Akan ada periode penyelesaian selama 2 jam di akhir kompetisi pada hari terakhir acara. Kapten yang poin mitranya tetap berada di 10 besar di seluruh server setelah penyelesaian dapat menerima gelar eksklusif dan bingkai avatar sebagai hadiah. Mitra yang berada pada peringkat 100 teratas di seluruh server di wilayah manapun dapat memperoleh hadiah gelar mitra yang sesuai. Waktu pengambilan hadiah, 9 Juni pukul 2 hingga 11 Juni pukul 23.59. Kapten dapat menggunakan mitra di kumpulan mitra secara gratis untuk berpartisipasi dalam permainan ini. Mitra cermin tersebut adalah Shichibukai Krokodil, Shichibukai Moria, Tiran Kuma, Permaisuri Buah Hancok, dan Tenya Shadow Flamingo. Artinya, mereka hanya dapat dicocokkan dengan lawan yang menggunakan mitra yang sama. Duel berdarah panas putaran ini akan tetap menggunakan aturan duel pertarungan. Untuk detail tentang penyesuaian terkait, silakan lihat pengumuman penyesuaian duel pertarungan. Aturan khusus untuk permainan duel berdarah panas. Di awal keseluruhan permainan, kedua belah pihak akan langsung mendapatkan 1 bar amarah, dan aturan pewarisan amarah diubah menjadi pewarisan penuh di akhir setiap putaran. Pada saat yang sama, mulai dari ronde kedua, yang kalah akan meningkatkan jumlah skill Rama sebanyak 1. Edisi kali ini sudah mendukung penggunaan skin tempur.
Nona Sadie. Sadie Chen NPC Support berbayar dijual kembali ya, biasanya seharga 980 buah biru. Event Nami Treasure Top Up 1 Yuan. Ini event sering banget muncul paling murah dan hadiahnya lumayan 100 GDF dan gacha dapat tiket atau GDF kalau ampas dapat berry. Ini event top up, kalian kalau top up jumlah tertentu akan mendapat hadiah. Kapal bajak laut ini dijual kembali, top up atau beli menggunakan buah biru. 2. Pembaruan sistem. Bab 50. Negara Wano yang penuh gejolak. Bagian kedua dari bab ke-50 perjalanan hebat, Negara Wano yang berbadai, dimulai. Bagian kedua dari bab cerita baru perjalanan besar. Setelah pembaruan, Kapten dapat menyelesaikan misi utama baru dan memasuki area baru untuk berpetualang. 3. Paket hadiah pusat perbelanjaan tersedia. Dari pukul 5 tanggal 1 Juni hingga pukul 23.59 tanggal 30 Juni, Mal akan menjual paket hadiah Denden Mushi melalui pembelian langsung, termasuk Denden Mushi baru, Denden Mushi Buffalo dan pilihan Denden Mushi sebelumnya. Logbook bulan Juni adalah NPC Otoko, dan ada juga Cutscene Magellan. Optimasi dan penyesuaian. 1. Daftar hadiah, dan hadiah amplop merah untuk kompetisi piala utama telah disesuaikan untuk dikeluarkan di saluran zona perang. Mendukung pengumpulan hadiah lintas server, tombol penerbitan amplop merah telah disesuaikan di samping tombol emoticon pada halaman utama obrolan. 2. Gameplay, Battle Zone Island Conquest, atau Cross Server Island Conquest, akan memberikan Presiden Aliansi peringkat atas hadiah amplop merah kemenangan aliansi tambahan. Presiden harus berpartisipasi dalam gameplay saat ini, dan amplop merah juga dapat didistribusikan melalui saluran aliansi. 3. Brave Challenge, tombol klaim hadiah 1 klik baru telah ditambahkan ke dalam permainan. Jumlah tantangan harian dapat diakumulasikan, hingga maksimum 15 kali. 4. Kartu bulanan privilege, hak istimewa baru. Selama masa berlaku, Anda dapat mengubah dan menghapus pasangan secara gratis di sistem Wheel Transcendence. 5. Setelah pukul 0 pada tanggal 1 Juni, Privilege Store akan menambahkan kotak hadiah kartu Laksamana Akainu, Laksamana Fujitora, dan Laksamana Kizaru Fighting Wheel. 6. Mengoptimalkan tampilan antarmuka pemilihan kesulitan, aliansi eksplorasi. 7. Sistem potensial, batas level ditingkatkan ke level 150. 8. Setelah musim, Hot Blood Arena, direset, peringkat awal pemain legenda akan ditingkatkan ke Master 4. 9. Kondisi tampilan ikhtisar kesejahteraan di aktivitas telah dioptimalkan, dan kapten di atas level 80 tidak akan ditampilkan lagi. Untuk optimasi atau perbaikan karakter gak aku bacainnya guys, nanti aku kasih di deskripsi saja. Oke, segitu aja info update yang dapat aku berikan. Terima kasih sudah menyimak ya, semoga bisa dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya guys. Sampai jumpa.